Katanya nih kalau pemilu mahasiswa aja itu bisa ratusan juta itu modalnya. Kamu nggak melakukan money politik. Berarti sumpah ya. Sumpah demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya M. Kozin Amirullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pejuang cinta, pejuang agama, pejuang apa saja. Dan sekarang datang ke tempat kita para pejuang mahasiswa. Iya ya, pejuang mahasiswa, para aktivis mahasiswa dari kampus UGM, Universitas Gadjah Mada ya, kampus terbesar di Indonesia. Mereka khusus datang dari Jogja untuk ngobrol-ngobrol seputar gerakan mahasiswa di khususnya di UGM ya. Betul. Mungkin bisa perkenalkan diri, teman-teman. Oke, mungkin sudah terima kasih Ya. ya Mas Josin. Jadi perkenalkan, nama saya Salman Alinata dari FEB, jurusannya manajemen, angkatan 2022. Panggilannya Salman. 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 Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Nunur Rabiel Danda, saya dari manajemen FEB angkatan 2022. Oh, satu fakultas ini. Satu jurusan. Panggilannya Nuno, Nunu, Salman dan Nunu. Sorry nih, saya jarang-jarang pakai laptop, pakai kepean ini. Karena nanya ke mahasiswa, saya udah lama dulu mahasiswanya, jadi ya sudah banyak yang lupa. Nah, teman-teman ini kan aktivis mahasiswa yang sekarang dapat amanat ya. Sebagai ya the elite di kampus lah ya. Wah. Sebagai, kalau Salman sebagai ketua apa? Senat. Iya, sana. Senat mahasiswa UGM. UGM, Universitas. Oke, kalau Nunu Senat mahasiswa Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Jadi Salman di universitas, Nunu di- didominasi sama ekonomi ini ya berarti ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin ya teman-teman gambarkan aja kira-kira apa sih yang, kalau kan ada Senat itu berarti seperti legislatif ya kalau di Seperti legislatif. pemerintahan ya. Betul. Kalau eksekutifnya BEM. BEM, Ya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa. Oh, oke. Jadi kalau di UGM itu mungkin ini untuk ngasih gambaran ke teman-teman, mungkin seperti negara ya, Seperti negara. Jadi kalian ada menteri-menteri gitu, ada menteri-menteri. Jadi kalau di UGM itu memang sistemnya dimiripkan seperti pemerintah negara ya. Ada eksekutif, itu badan eksekutif mahasiswa yang beberapa jabatan posisi strategisnya itu diisi oleh menteri koordinator, menteri. Kemudian dari pihak senatnya juga diisi oleh orang-orang legislatif yang sistematiknya seperti Seperti DPR. DPR ya. Ada pimpinan, kemudian ada ketua komisi, dan sebagainya. Oh, itu di legislatifnya, di Jadi memang senatnya. benar. Oh. Belum lagi juga di UGM juga dibuat semacam unsur partai. Jadi ketika ada mahasiswa UGM yang ingin mengaktualisasi diri melalui politik kampus, itu harus ikut partai-partai yang ada di UGM seperti itu. Oh, ada partai Ya, juga ya. Partai mahasiswa. Jadi mirip seperti negara-negaraan seperti itu. Wah. Berarti ada bagi-bagi sembako juga nggak? Waduh. Nah, kalau berarti kan ada partai, berarti ada pemilihan dong. Ada Nah. pemilihan. Beda nggak pemilihan Senat dengan pemilihan BEM? Kalau untuk sistematikanya sendiri sama ya. Jadi alhamdulillah kemarin baru saja proses Pemilihan. Oh, ini baru nih ya. Kalian baru fresh from the oven ini ya, baru banget ya. Fresh. Baru berapa hari kepilih? Dari tanggal 14 14 Januari. Januari. Baru belum ada 6 hari. Ini 6 Nah. hari ya? Iya, belum ada. Baru banget. Oh, jadi baru kepilih. Nah, tadi mekanisme pemilihan Senat dengan pemilihan BEM itu bedanya apa? Nah, jadi mungkin kalau misal dari pemilihan BEM dan Senat sendiri, kalau pemilihan BEM ini memang langsung yang dipilih oleh mahasiswa ini adalah figur-figur calon ketuanya. Jadi memang ada beberapa orang yang mengajukan sebagai calon ketua BEM, dan nanti akhirnya mahasiswa akan memilih kira-kira yang sesuai dengan visinya mahasiswanya, yang mana gitu. Jadi kayak pilpres gitu kayak persis ya. pilpres. Jadi one man, one vote. Betul. Nah. Jadi satu mahasiswa itu milih punya Calon satu suara ketua. untuk Ya, milih betul. calon presiden ya. Ya. Ketua BEM istilahnya. Ketua BEM. Kalau di kampus lain kan ada istilahnya presiden Presma. ya. Presma. Kalau sekarang di sudah kalian- dihapus sebutan Presma. Oh, kembali ke zaman saya dulu juga BEM namanya. Ketua BEM.
Oke, jadi milih langsung, kemudian suara terbanyak yang Benar. akan menjadi Ketua ketua BEM terpilih, BEM. betul. Oke. Terus kemudian untuk Senat sendiri, Heeh. perbedaannya adalah dari mahasiswa ini memilih perwakilan dari daerah pemilihan. Jadi kurang lebih sama kayak Indonesia juga gitu, Mas. Dapil gitu. Ada dapil. Dapil, ya. Jadi misal kalau saya dari Sosum. Sosum itu ada dibagi dua juga, Sosum 1, Sosum 2. Kalau saya dari Sosum 2. Sosum itu Sosial sosial humaniora. Itu fakultas apa aja? Kalau di Sosum 1 itu nanti dibagi menjadi ada Visipol, Hukum, sama Filsafat. Oh, Tuh, oke. jadi nanti 3 fakultas ini jadi satu dapil sendiri, Sosum Oke. 1. Terus ada Sosum 2. Sosum 2 itu nanti dibagi menjadi FEB, Fakultas Ekonomi, terus ada Psikologi dan Psikologi. Fakultas Ilmu Budaya. Oh, Jadi kalau dulu 3 sastra ya. fakultas ini jadi Sosum 2. Oke. Jadi nanti yang bisa memilih calon-calon ini hanya dari dapil tersebut saja. Jadi ada calon-calon dari dapil tersebut yang akan dipilih oleh mahasiswa dari dapil tersebut. Kalau di fakultas eksakta ada lagi ya? Ada lagi. Kehutanan, apa gitu ada lagi. Betul. Oh, oke. Nanti teknik sendiri, vokasi juga sendiri. Nah, kemudian masing-masing mencalonkan untuk memilih representasi di Senat. di Senat Senatnya. pusat ya, Senat pusat. UGM ya. Betul. Oke lah, kalau yang fakultas, Kalau yang fakultas itu langsung juga. Jadi baik antara ketua. Jadi kalau di fakultas itu sistem pemilihannya berbarengan antara ketua BEM, ketua senat dan ketua himpunan jurusan. Jadi- Yang mana mengikuti undang-undang pemilihan baru ya, Betul. serempak gitu ya. Serempak. sempat. Iya, jadi ketua BEM, ketua senat universitas, ketua senat fakultas gitu Benar. sekaligus. Dan mungkin sedikit beda dengan senat universitas ya, yang dipilihnya itu calon-calon dari partai. Kalau di fakultas itu dipilih melalui sama sistemnya seperti ketua BEM. Jadi figurnya Oh, dipilih. langsung. Ya. Figur calon ketua. Jadi untuk legislatif sama eksekutifnya dipilihnya. Jadi Langsung. satu orang itu milih dua berarti ya, milih senat dan Jadi BEM, senat dan himpunan jurusan sekalian. oke. Tapi biasanya berarti legislatif calonnya lebih banyak dong ya? Karena kan jumlahnya lebih banyak, enggak? Sama saja kalau Sama di aja ya. fakultas. betul. Kemudian di fakultas dicalonkan oleh partai juga, enggak? Kalau di fakultas nggak ada. Oh, jadi partai ini hanya untuk level Universitas. universitas. Apa aja partainya? Kalau di UGM sendiri ya, Betul. itu ada 4 partai Empat besar. partai. Yang pertama ada Partai Aksakarya. Aksakarya. Benar, yang dikuasai oleh HMI MPO. Oh, jadi ini sebenarnya partainya HMI MPO. Benar. Oke. Kemudian ada juga Partai Kampus Biru. Kampus Biru. Itu yang dikuasai HMI Dipo ya. Betul. HMI Bulak Dipo. Sumur. Atau Dan- tepatnya didirikan lah ya, didirikan Benar. oleh teman-teman HMI Dipo. Selanjutnya ada juga Partai Gotong Royong yang dipegang Partai Gotong teman-teman Royong. GMNI. Oh, didirikan oleh teman-teman Iya. GMNI. Dan Partai Bundaran. Itu dengan kami. Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Benar. Indonesia. Oh, jadi sebenarnya ini kepanjangan tangan dari organisasi ekstra kampus. Eksternal, ya. Apa istilah kalian itu? Ormex, Ormex. organisasi mahasiswa eksternal. Organisasi mahasiswa eksternal ya, kayak HMI, GMNI, kami, terus HMI ada 2 ya. Ya, beda dua. HMI Impo sama HMI Dipo gitu ya. Betul. Nah, kalau kan ada juga PMII, IMM, PII, apalagi itu yang itu LMND, mereka bikin partai juga nggak? Kalau untuk organisasi tersebut, memang kalau di UGM sendiri mereka tidak aktif berpolitik. Jadi memang mereka tidak ada partai dan sebagainya. Jadi mungkin mereka hanya kadang di momen tertentu mungkin ingin berkoalisi dengan suatu ormex dan sebagainya. Tapi mereka secara pribadi, secara itu tidak berpolitik sendiri gitu. Kenapa nggak bikin partai mereka? Mungkin jumlahnya kurang banyak atau gimana? Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor. benar. Tapi untuk alasan tersendiri dari kami juga kurang tahu gitu mas. Gitu. Tapi mungkin yang aktif sendiri memang 4 tadi gitu. Nah, omong-omong soal tadi, kalau sekarang berarti kan baru saja ada pemilu raya di UGM ini. Pemenangnya siapa aja nih? Kalau untuk di Partai misalnya. kalau untuk yang senat berarti partai yang terbanyak ini dari Bundaran mas. Partai Bundaran berarti kami ya. Kami. Terus yang terbanyak kedua itu Terbanyak kedua. selisihnya sedikit sih mas. Itu dari Aksakarya. Aksakarya HMI MPO. Ya, bro. Kemudian Terus yang ketiga itu dari
Kampus Biru. Kampus Biru, Emidipo. Yang terakhir Gotong Royong. Gotong Royong, GMNI. Loh, GMNI bukannya sebelumnya juga pemenang ya? Presiden kan? Betul, tapi di tahun ini kami juga kurang tahu kenapa dari Gotong Royong sendiri mengajukan calonnya sedikit gitu. Jadi mungkin berdampak juga terhadap perolehan suaranya. Oh, jadi drop ya? Betul. Apa seiring dengan turunnya Pak Jokowi kali? Waduh. Itu cuti sebenarnya mas. Oh, dilucuti. Ya, mungkin donaturnya berkurang. Oke. Nah, jadi kalau kalian dari partai apa? Aksa Karya. Aksa Karya. Ini ya berarti dua-duanya nih. Dua-duanya Aksa Karya. Nah, itu berarti otomatis yang partai pemenang jadi ketua senatnya nggak? Atau ketua DPR-nya berarti? Nanti tetap harus ada istilahnya forum lanjutan. Untuk memilih siapa yang pantas jadi ketua senat. Pembagian kursi pimpinannya seperti itu. Iya, karena kan Salman dari partai Aksa Karya berarti kan bukan pemenang ya, pemenang kedua ya. Pemenang kedua. Malah yang jadi ketua senatnya kenapa? Bukan dari Bundaran. Nah, mungkin dari proses kemarin memang ya ada beberapa dinamika juga gitu Mas. Jadi misal dari Aksa Karya sendiri memang kami kemarin juga sempat ada fit and proper test dari beberapa calon juga, dari Bundaran juga ada, dari kami juga ada. Jadi dari situ diputuskan bahwa memang dari kami lebih layak. Pun dari tahun-tahun sebelumnya memang dari Bundaran ini tidak mengajukan pimpinan juga gitu. Padahal mereka juga salah satu yang terbanyak gitu. Oh, jadi partai yang besar tapi nggak mau jadi pimpinan ya? Betul, dari beberapa tahun kemarin juga seperti itu. Oh gitu, kenapa ya? Nah itu dari kami juga kurang tahu Mas, mungkin bisa ditanyakan nanti. Nah, waktu kamu ditunjuk itu berarti yang menunjuk itu siapa? Ketua-ketua partai ini atau? Betul, jadi dari hasil fit and proper test tadi gitu Mas. Terus dengan faktor-faktor misal Partai Aksa Karya di Sosum 1 terbesar, kemudian mungkin dari suara saya cukup banyak juga, itu kan jadi faktor-faktor juga gitu. Oke. Kan beda ya kalau fakultas kan otomatis lu dapat banyak suara terbanyak dong, ya kan? Iya, Mas. Tapi kalau di universitas kan berarti partainya sebenarnya bukan suara terbanyak kedua. Betul. Iya. Tapi malah jadi ketua senat gitu. Itu jangan-jangan ada deal-deal di belakangnya gitu. Nah, itu kurang tahu, Mas. Kamu ini deal dengan si Bundaran nggak? Misalnya gue kasih sekian nih, Nah, tapi itu gue ketua partainya, Mas. Ketua partai. Ketua partainya ngedil nggak? Nah, ya berarti kalau misal saya sudah sekarang jadi pimpinan, berarti sudah mungkin ada diskusi di belakangnya gitu. Kira-kira ada transaksi. Wah, itu kurang tahu. Kan ini saya dengar selentingan nih kalau di kampus-kampus lain lah, mungkin kalau UGM saya nggak tahu ya, tapi katanya nih kalau pemilu mahasiswa aja itu bisa ratusan juta itu modalnya. Ya, kemarin juga sempat ada isu-isu juga dari beberapa calon yang juga ada dana-dana yang cukup besar juga gitu, untuk kampanye dan sebagainya. Tapi untuk dari Aksa Karya sendiri memang dari kami ya, karena memang kami punya basis massa yang banyak gitu Mas. Yakin kamu nggak melakukan money politik? Wah enggak sih Mas. Kalau dari saya pribadi saya tidak Mas. Karena memang di FEB sendiri basis kami cukup kuat, jadi maka dari itu alhamdulillah implikasinya juga cukup baik gitu dampaknya ke suara teman-teman yang di. Beneran nih ya, berani sumpah ya? Oh, saya berani sumpah. Kalau saya pribadi saya nggak. Catat nih guys. Karena kalau mahasiswa aja udah main politik, gimana nanti kalau jadi politisi? Betul Mas. Nasional kan gitu ya. Jadi etika politiknya udah terusak dari mahasiswa gitu. Iya, tapi berani ya. Sumpah, lu agamanya apa? Islam Mas. Berani sumpah di Al-Quran ya? Sumpah demi Allah Mas. Kalau saya pribadi saya nggak politik. Lu juga ya? Ini sih Mas sebenarnya. Kalau di beberapa fakultas di UGM ya, itu tuh sudah cukup melek ya, sudah cukup aware terkait politik yang bersih, yang istilahnya adil seperti itu. Jadi beberapa fakultas bahkan saya dengar ketika ada yang mau mencoba money politik, mau mencoba bayar, itu justru dilaporkan Mas. Dan sempat di up seperti itu di Twitter dan beberapa media sosial. Jadi ya dari kami, karena memang fakultas kami juga salah satu fakultas yang paling istilahnya melek politik seperti itu Mas. Itu ya kami menghindari lah main-main yang seperti itu Mas. Betul. Tapi selentingan itu ada, katanya bisa sampai ratusan juta kok habisnya. Yang saya dengar dari beberapa fakultas lain memang ada, mungkin dari pihak-pihak lain. Tapi kalau misalnya dari Aksa Karya saya dengar memang jarang gitu. Itu hampir tidak ada gitu. Jarang berarti ada dong. Nah, itu mungkin, tapi kalau di FEB tidak ada gitu. Karena memang kami basis massa cukup kuat kalau Oke. Nah, itu kan tadi pemilihan legislatif. Kalau pemilihan eksekutif
itu kan tadi ya one man one vote, Betul. sehingga suara yang terbanyak itu jadi katakanlah ketua BEM-nya atau Nah, presidennya betul. ya. Kalau sekarang yang jadi presiden, yang jadi ketua BEM itu dari partai apa? Kemudian tuh kemarin waktu pemilihan ketua BEM universitas itu ada 3 calon yang berkontestasi. Berkontestasi. Oke. Yang pertama nomor urut 1 itu dari GMNI. dari Partai Gotong Royong. Maksudnya ini nomor urut 1. Ya, Urut Oke. 1. Kemudian untuk yang kedua itu dari Dari Bundaran kami. Nomor 2. Dan yang ketiga ini itu koalisi antara HMI MPO dan HMI Dipo. Berarti koalisi antara partai Aksakarya. Aksakarya dengan Kampus partai Biru. Kampus Biru. Nah. Betul. Oke. Dan yang menang Yang Yang nomor nomor 3, tiga. nomor 3. Oh, yang koalisi ini ya. Langsung, alhamdulillah. Nah, itu bisa sampai berapa ribu suaranya? Kemarin 3.000 suara sekian gitu. 3.000 suara sekian. Ya, 3.000 sekian. Dari jumlah mahasiswa di UGM berapa ya? Kalau total yang bisa memilih itu kurang lebih 40.000 Mas. Tapi 40.000. memang yang kemarin total voter saya itu kurang lebih sekitar 7.000. 7.000. 7.000 ya, berarti jadi apa tingkat partisipasi politik masuk UGM kecil sekali ya? Betul. 7.000 dari 40 seberapa itu? Betul. Tapi memang Ya, dari tahun ke tahun memang enam. rate-nya memang segitu Mas untuk Jadi kira-kira 7.000 yang milih. 7.000 yang milih. Ini dapat 3.000, yang suara kedua dapat berapa? Yang kedua tuh kalau tidak salah 2.500. Oh, lumayan. Iya, Selisihnya lumayan cukup ya. jauh gitu Mas. Oh, saya dulu soalnya pernah nyapres juga kalah nih di UGM. Tapi selisihnya kecil, saya nomor 2. Tipis ya Mas. Tipis, beti-beti gitu. Kalah dulu sama partai Bundaran juga. Bundaran, ya. Begitu. Nah, kemudian berarti sekarang partai kalian pemenang nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Ini partainya HMI MPO sama Dipo. Oh, kalau yang ini yang mana Mas? Yang koalisi nih. Oh, yang BEM. Kalau BEM. yang berarti memang koalisi. Wah, rukun ya kalian ya HMI MPO sama Dipo ya. Tuben-tubennya nih. Karena kan kami anggapannya punya apa ya? Satu musuh bersama kan. Kan yang petahana sebelumnya kan dari Gotong Royong. Oh, jadi yang incumbent-nya itu dari Kementerian. Dari Gotong Royong. Ya. Oh, jadi kalian maunya targetnya harus ngalahin gitu ya? Lalu Lalu- biasa Mas persaingan di kampus kan seperti itu memang. Tapi biasanya kan HMI MP sama Dipo biasanya begini, enggak? Nah, tapi kan mungkin punya satu tujuan yang sama. Oh, Jadi gitu bisa ya. negosiasikan dulu. Lama-lama bisa rekonsiliasi dong gini. Wah, tidak tahu ya Mas. Bisa nyatu lagi HMI. Dilihat nanti. Ada kanda-kanda yang datang begitu enggak? Kalian rekonsiliasi aja. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Alhamdulillah kalau dari kami secara dinamika organisasi itu cukup diberikan otonomi yang besar lah. Oh, jadi kalau Nggak ada alumni-alumni itu ikut-ikutan enggak apa kata ini abang, ya. seperti itu nggak ada. Soalnya kalau dulu itu kanda-kanda itu biasanya itu mengintervensi Oh, biasanya. Atau senior-senior itu kan. Iya. Yang alumni-alumni gitu kan biasa suka intervensi. Oh, jadi ini partainya HMI MPO dan Dipo. Pokoknya partai HMI lah ya. Itu yang Betul. berarti sekarang menjadi pemenang. Jadi Alhamdulillah. presidennya dari fakultas apa? Filsafat. 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 Jarang-jarang juga ya presiden Jarang-jarang, dari filsafat. Mungkin pertama kali ya. Iya. Tahun ini calonnya ada 2 Mas dari filsafat. Oh. Jadi yang nomor urut 2 tadi dari filsafat juga. Wow, keren juga ya. Dan yang menariknya lagi untuk calon ketua BEM ini bukan orang yang organisatoris, Mas. Jadi secara track record ini bukan orang yang istilahnya ikut organisasi Bukan BEM atau aktivis apa gitu bukan. tapi orang yang akademik latar belakangnya. Dari Mapres gitu backgroundnya. Mahasiswa berprestasi. Masih berprestasi. Jadi mungkin mahasiswa UGM ini melihat ini figur yang baru gitu Mas. Jadi mungkin dianggap beliau ini bisa apa ya mewakili kebutuhan dan apa ya minat mahasiswa sekarang. Iya, iya, iya. Condongnya bisa ke kompetisi bisnis, ke pengembangan karir dan sebagainya. Oke. Jadi mungkin ini sesuatu yang fresh. hanya tren berbeda ya. Kalau sebelumnya biasanya kan yang mungkin politisi di kampus lah ya, yang ke orasinya itu berapi-api gitu. Ini enggak ya. Itu cukup berbeda kan. Siapa namanya? Tio. Tio, Mas panggilnya Tio Tio. Kapan-kapan diajak ke sini nih. Wah, Siapa, Mas? Filsafat. Wakilnya? Nah, wakilnya alhamdulillah dari kami tapi belum ditentukan gitu Mas. Oh, wakilnya belum? Belum. Oh, jadi ini pemilihan itu tidak satu paket? Tidak. Misalnya kalau nasional kan Prabowo Gibran. Betul, ini Ini hanya baru calon dapat ketuanya. Prabowo-nya, Gibrannya belum dapat ya? Benar. Oh. Nah, terus nanti yang menentukan siapa? Dan nanti mungkin dari ya diskusi koalisi itu Mas kira-kira nanti yang cocok siapa dan sebagainya. Oke. Dan si yang jadi ini, dia memang members dari partai yang pengusungnya atau memang orang luar yang dicalonkan oleh partai?
Itu memang member sih, Mas. Member dari partai. Ya, partai pengusung. Oh, oke. Member dari partai yang mana nih? Kan 2 partai nih. Ya, Kampus Biru. Kampus Biru. Oke, jadi kalian berkoalisi. Oh, berarti wakilnya mungkin dari partai yang ini Mungkin dong. masih insya Allah ya, Mas. Harapannya seperti itu. Nah, kalau enggak nanti kalian bisa cerai lagi nih Wah. sama Dipo nih. Oke. Semoga. Oke. Nah, kemudian sekarang berarti kan baru banget sudah ada rapat-rapat pembentukan kabinet atau apa sudah? Iya, masih forum-forum awal gitu, Mas, untuk menentukan kira-kira nanti dari teman-teman ini nanti posisinya di mana dan sebagainya gitu. Kira-kira nanti dari Komisi Senat nanti komisi ini siapa dan sebagainya gitu. Lagi penentuan sekarang ya. Lagi proses penentuan. Kalau relasinya dengan rektorat atau universitas itu gimana sih? Kalian independen atau memang harus selalu didikte dari pihak kampus gitu? Kalau dari fakultas sendiri dulu ya Mas, itu kebetulan di Fakultas Ekonomi UGM itu memang punya istilahnya ketergantungan yang besar terhadap pihak dekanat. Karena memang dari pendanaan, dari perizinan kegiatan itu benar-benar harus disetujui dari pihak dekanat, Mas. Oke. Ya, jadi ya cukup terbatas lah secara penggerak. Dan kalau dari universitas itu bisa dibilang cukup ya naik turun hubungannya ya. Bahkan sempat waktu 2023 kemarin, waktu zamannya Mas Gibran Nur, itu sempat tidak dilantik dari pihak Univ ya, karena dia bikin statement tuh ya. bikin statement. Cukup vokal. Apa sih statement Gibran waktu itu ya? Ada yang waktu itu terkait Tentang UKT Jokowi. sama yang tentang Jokowi. Bang Mulyono kan, Iya. apa presiden apa Paling sih? memalukan. Paling memalukan. Alumni kayak memalukan gitu ya. Oh, sehingga oleh pihak universitas tidak dilantik. Benar. Tapi tetap jalan. Tetap jalan. Berjalan. Itu bukannya dari partai kalian juga ya? Bukan. Gibran. Kalau waktu itu bukan, Mas. Oh, belum. Kalian baru ya Iya, partainya? baru. Oke. Nah, Lagi itu kan untuk yang BEM universitas itu tuh secara posisi tidak bergantung itu terhadap rektorat gitu Mas. Karena secara pendanaan masih bisa dari eksternal, secara arah kegiatan itu tidak harus sepenuhnya ikut rektorat seperti itu Mas. dari Jadi, eksternal itu dari mana? misalnya untuk kegiatan-kegiatan besar seperti misalnya fun run gitu Mas atau expo yang skalanya besar itu bisa dari sponsorship Sponsor biasanya. gitu, Mas. Dari Atau luar. bisa juga dari politisi ya? Wah. Ya nggak sih? Waduh, kurang tahu. Misalnya bikin statement apa gitu kan? Misalnya statement mendukung pemerintah, jadi dapat cair nih gitu. Bisa nggak itu? Oh, itu kurang tahu, Mas. Kalian ini politisi bener jawabannya nih. Calon-calon politisi jawabannya ke politis, kurang tahu. Oke, nah sebenarnya teman-teman, apa arti ini kan student government ya, buat kalian nih sebagai para aktivisnya ya, apa arti student government di dalam proses kehidupan kampus, kehidupan mahasiswa itu apa arti? Makna, kalian maknanya itu seperti apa? Ya. Kalau yang dari yang saya lihat ya Mas, sebenarnya ketika kita berdinamika atau berkumpul gitu ya, berdinamika dalam satu lingkungan lah, entah itu dalam masyarakat atau dalam sekolah misalnya waktu SMP, SMA atau waktu kuliah, itu kan kita berdinamika sebagai satu komunitas, sebagai satu kumpulan gitu Mas. Ya. Dan saya rasa di sini harus ada satu power, harus ada satu kekuasaan yang memang bisa mengatur kebutuhan-kebutuhan dari semua orang yang tergabung dalam komunitas ini gitu Mas. Oke. Jadi di sini ada yang diperlukan sebuah governance. Dan dalam lingkup mahasiswa itu yang bisa kita sebut dengan student governance. Yang mana student governance ini adalah suatu kekuasaan, satu pihak yang memang secara posisi itu bisa mengikat, bisa memberikan influence untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas mahasiswa itu tadi. Gitu. Dan saya rasa secara hakikatnya student governance ini bisa menjadi satu wadah yang sangat-sangat bagus untuk mahasiswa untuk bisa benar-benar paham nih bagaimana seharusnya governance yang baik itu berjalan gitu. Jadi semisalnya student governance yang ada di universitas atau selama sekolah ini ada student governance yang memang baik gitu ya, yang memang accountable dan sebagainya, itu akan menumbuhkan kewaspadaan, awareness terhadap mahasiswa ini ketika mereka sudah lulus. Oh ternyata ketika pemerintah mereka ini melakukan kebijakan yang merugikan atau kebijakan yang salah, itu mereka sudah terbiasa untuk melihat
itu berdasarkan pengalaman mereka selama kuliah gitu. Ya, jadi ada fungsi mengatur sistem otoritas di mahasiswa, dan yang kedua adalah soal ini bagian dari proses perkaderan ya, melatih untuk berpolitik ya. Benar. Karena untuk yang berpolitik itu kan tidak harus istilahnya orang-orang politisinya saja ya, tapi warga masyarakat sedikit banyak tetap harus berpolitik gitu. Dalam artian mempengaruhi kebijakan atau ketika ada isu-isu yang mencuat di masyarakat itu tetap harus ada partisipasi dari masyarakat seperti itu. Kalau dalam pandangan saya seperti itu. Salman, Kalau dari saya sendiri, menurut saya student government itu sifatnya harusnya lebih ke fasilitator gitu, Mas. Fasilitator yang mengakomodasi, menyerap aspirasi dan dari kebutuhan dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya tidak harus terlalu serius gitu. Tapi hasil yang diberikan tuh outputnya tuh yang berdampak. Gitu. Jadi memang selama ini saya melihat memang terlalu banyak kayak agenda-agenda yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kebutuhan mahasiswa yang dibawa ke sana gitu. Jadi memang seharusnya sebagai mahasiswa harusnya kita dipilih oleh mahasiswa, kita kembalikan juga ke mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat tren sekarang, mahasiswa lebih fokus ke bagaimana mereka fokus ke karir, mempersiapkan karir. Jadi seharusnya dari sana sendiri menampung aspirasi tersebut dan akhirnya kami teruskan ke BEM sebagai eksekutor dari aspirasi yang kami berikan dan nanti diaktualisasikan kepada misal proker-proker yang ada. Jadi sebenarnya seharusnya tuh sifatnya dari BEM dan juga Senat tuh harusnya sebagai akomodator gitu dari apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Pertanyaan, bagaimana dengan UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa? Betul, Mas. Jadi seharusnya mungkin sifatnya jadi kolaboratif gitu, Mas. Jadi dari mereka di bawah kalian nggak sih? Nah, kalau sekarang sifatnya setara, Mas. Setara. Udah beberapa tahun ini dari BEM dan Senat ini jadi masuknya ke UKM. Oh, jadi sebenarnya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa itu di luar sistem student government ini ya? Setara kan? Setara. Iya, jadi artinya mereka punya sistem sendiri yang tidak harus di bawah kalian berarti? betul. Jadi memang sifatnya berarti kalian itu seperti ini dong, UKM politik. betul. Mirip gitu ya? Sebenarnya ya simpelnya mungkin bisa dibilang seperti itu. UKM tapi bidang politik ya, karena tidak bisa menggovern mereka kan? Betul, karena memang sifatnya sekarang seperti itu. Jadi memang harusnya sekarang lebih ke kolaboratif gitu, bukan sebagai kita mengarahkan dan sebagainya. Tapi kalau UKM itu ada pemilihan raya juga nggak kalian gitu? Pemilihan gitu, cara menentukan ketua atau apanya gimana? Kalau UKM lebih ke Internal ya. Iya, internalnya tidak seperti kalian memang terbuka ya. Bedanya di situ ya. Betul. Oh, makanya itu juga bisa dipahami ya, partisipasinya itu kecil karena sebenarnya barangkali yang berpartisipasi ya maksudnya interest politik aja ya. Betul. Tidak semuanya itu. Kan beda kalau dalam politik nasional, itu kan semuanya memang diajak untuk berpartisipasi kan. Betul. Begitu, dan semuanya kemudian akan berada di bawah naungan si pemerintahan itu kan. Betul. Tapi kalau pemerintahan mahasiswa, itu dia tidak bisa melingkupi semua ya. Betul. Karena ada UKM, Ada UKM. Unit Kegiatan Mahasiswa yang berdiri sendiri dan kalian pola relasinya adalah partnership ya, egaliter. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Salman, Nunu ya sudah hadir di podcast Pejuang jauh-jauh dari Yogyakarta dan kapan-kapan kita main ke Jogja dan semoga diskusi kita pada sore hari ini bermanfaat buat penonton semuanya. Kita tutup dengan buat para pejuang mahasiswa, pejuang bukan hadapi.